Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Nah, kebetulan hari ini hari Senin ya, tanggal 28 Agustus. Nah, ini saya akan jawab hari ini ada lebih kurang 9 sampai 10 pertanyaan yang saya pilih ya. Nah, jadi langsung masuk ke pertanyaan pertama. Nih. Ya. Di sini. Ya. Nah, coach, saya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Kemarin terima kasih atas program 3-day cycle-nya. Berarti yang program 3 hari yang dari coach Sergio ya. Nah, akhirnya anak saya jadi juara di tingkat kabupaten, dan ketika O2SN dikirim ke provinsi di Surabaya juga hanya masuk 10 besar. Nah, ini hasil limit yang dicapai sekarang. Selamat ya buat anaknya yang yang menang di O2SN kabupaten. KO3 kelahiran 2011, gaya bebas, 50 meternya 36 detik, 100-nya 118. Gaya kupu-kupu 50 meternya 39 detik, gaya punggungnya 50 meternya 44 detik, gaya dada 46, dan 100-nya 139. Nah, selamat ya buat anaknya dan juga pelatihnya ya. Pertanyaan saya, dengan limit ini di Provinsi Jawa Timur, anak saya masih jauh dengan yang paling depan. Soalnya tajam-tajam banget. Nah, saran coach untuk latihan ke depan, sprint atau perbanyak teknik drill untuk jadi juara tingkat provinsi atau nasional di tahun depan. Latihan pagi saya sendiri, saya yang pegang Senin sampai Kamis, durasinya 1,5 jam. Nah, hari Minggu pagi umumnya itu saya latihan dengan klub. Hari Senin sampai Jumat itu juga dengan klub. Kalau kolam 50 meter bebas di samping rumah, mau latihan kapan aja bisa. Mohon sarannya, jawab pertanyaan saya dan anak saya untuk menjadi atlet renang nasional. Nah, jadi kalau untuk latihan itu kan jangka panjang ya Pak, jadi nggak usah terlalu buru-buru karena kan masih KO3. KO3 udah mulai masukin yang namanya jarak panjang nih, endurance. Jadi saya sarankan untuk anak KO3 itu lebih baik perbanyak latihan yang namanya aerobic set, dan speed set perlu, tapi nggak usah terlalu banyak banget ya. Tapi yang lebih difokuskan adalah ke aerobik, misalnya jarak panjang 1.500 ya, 800 ya. Nah, kenapa? Masih muda, jadi masih panjang karirnya. Jadi kita berikan yang namanya jarak panjang dulu, karena kan kita mau nge-build yang namanya daya tahan ya. Nah, lalu berikutnya untuk berapa kali latihan itu sudah pernah saya jelaskan. Kalau KO3 kan lebih kurang 12-13 tahun ya, ataupun 12-13 tahun. Nah, itu kalau untuk putra sudah boleh di 6 kali latihan dalam 1 minggu ya. Oke, mungkin itu ya. Lalu di sini pertanyaan kedua. Nah, halo coach Brian, saya mau persiapan untuk triathlon. Masih kendalanya di renang. Saya mau belajar endurance swimming freestyle, berarti gaya bebas, daya tahan, gaya bebas ya. Mohon petunjuk jika ada jadwal les renangnya. Terima kasih. Nah, kalau untuk triathlon kan umumnya berenangnya itu kalau misalnya katakanlah Ironman kan 1.900 yang pendeknya, yang panjangnya 3.800. Nah, kalau set endurance itu umumnya ya, kalau menurut saya umumnya set endurance itu teman-teman harus capai ke apa yang teman-teman mau kerjakan. Misalnya half Ironman misalnya,
berarti kan cuma setengah dari 3.800, berarti cuma 1.900. Nah, dalam 1.900 itu teman-teman ketika latihan itu mindsetnya harus capai ke 1.900 ataupun minimal 2.000. Jadi ketika buat program itu misalnya 5 kali 400 itu mindsetnya, ataupun 20 kali 100, ataupun 10 kali 200, ataupun 40 kali 50. Jadi teman-teman minimal sudah dapat gambarannya seperti apa berenang 1.900 gitu ya, kira-kiranya seperti itu. Ataupun over distance boleh juga, misalnya over distance ini maksudnya lebih dari 1.900 atau lebih dari nomor yang teman-teman mau kerjakan. Nah, kalau untuk masalah pace atau interval itu sembari latihan boleh dinaikin pelan-pelan ya, nggak mesti buru-buru langsung naikin. Misalnya per 100 itu cuman bisa berenang 210, 220 misalnya. Ya sudah, dari 220 itu naik terus ya, 215, 210, 205 per 100 ya maksudnya ya. Oke. Itu mungkin pertanyaan kedua. Sekarang masuk ke pertanyaan ketiga ya. Nah, di sini ada pertanyaan ketiga. Nah, halo coach, bagaimana mengatasi boredom kepada anak latihan dasar untuk kelas 3 SD? Nah, boredom itu kayak bosen ya, kebosanan atau kejenuhan ya, ataupun stagnan gitu ya. Nah, tergantung anaknya sih ya. Ini kan anak umur 3 SD, berarti kan masih 9 tahun ya, 9 tahun atau 10 tahun. Nah, kalau untuk anak SD ke kelas 3 itu umumnya kita kan cuma latihan tuh paling seminggu ya sekali 2 kali ya kan, kalau SD kelas 3 nggak sampai kayak misalnya 6 kali seminggu gitu. Nah, kalau untuk mengatasi boredomnya paling anak-anak ini kasih kegiatan lain gitu loh. Contoh ya, salah satunya adalah basket. Nih, olahraga basket juga bagus. Lalu sepak bola. Lalu habis itu boleh juga main musik. Contohnya misalnya gitar, drum ya. Nah, jadi kegiatan lain supaya apa? Anak ini juga nggak bosen terus di renang gitu loh ya. Nah, tapi menurut saya juga nggak usah sampai terlalu fokuskan di misalnya oke, saya mau anak saya jadi juara di basket gitu ya, jadi renangnya gimana gitu loh. Jadi hanya untuk menyelingi aja gitu, itu boleh dibuatkan olahraga lain gitu ya. Tapi ya renang tetap, maksudnya seminggu 2 kali dikenalkan ya drillnya, ataupun programnya nggak usah yang terlalu berat banget, karena kan anak kelas 3 SD mau diharapkan apa sih gitu loh ya kan, masih pertumbuhan gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga. 1, 2, 3. Oke, ini sekarang masuk pertanyaan yang keempat ya. Nah, di sini ya. Nah, coach, anak pertama saya sudah di dunia renang hampir 9 tahun lebih tanpa berhenti, dan usia sekarang udah 13 tahun. Berarti kalau kurangin 9 kan lebih kurang 4 tahun ya mulai nih. 4 tahun udah mulai berenang. Perkiraan coach dan menurut coach, apakah anak saya bisa mencapai emas seperti Kaisar Hansel ini? Nah, mengingat Kaisar Hansel memulai renang dari usia 9 tahun. Nah, kalau misalnya jangka panjang ya, ini mungkin saya cerita dikit. Kalau untuk jangka panjang umur 4 tahun udah mulai renang mungkin agak cepat ya menurut saya ya. Tapi kenalkan saja tidak masalah sih sebenarnya. Umur 4 tahun tidak usah paksa untuk latihan, tapi umur 4 tahun kayak misalnya 4 tahun ini ya bermain di air, datang latihan seminggu sekali. Tapi kan umur 4 tahun itu saya rasa masih belajar ya, masih belum benar-benar sampai latihannya. 4 tahun mau diharapkan apa sih gitu loh, kecuali dia udah umur misalnya 13 tahun. Nah, baru kita mulai targetkan misalnya juara, misalnya katakanlah pengennya jadi juara
apa KU misalnya atau juara nasional misalnya. Nah itu kan harus dipikirin juga programnya. Jangan hanya gamblang aja umur 4 tahun langsung dimasukin renang, langsung diforsir gitu ya. Jadi anak ini akhirnya stagnan juga gitu loh ya. Tapi kalau tetap sesuai atau tetap berdasarkan dengan pertumbuhannya, ya itu nggak masalah gitu loh ya. Jadi walaupun dia mulai dari 4 tahun, tapi 4 tahunnya program yang benar, ya itu nggak masalah gitu ya. Bisa nggak seperti Kaisar Hansel ya. Kaisar Hansel ini yang saya baca 50 bebasnya kalau nggak salah 243 ya kemarin. Selamat ya kepada Kaisar Hansel, dan 100-nya kalau nggak salah 52 apa 53 gitu ya. Nah dia apa namanya KU 14 15 berarti itu KU 2 ya. Nah selamat ya buat Kaisar Hansel, tapi usahakan juga berpikir jangka panjang ya. Nah latihan juga jangka panjang ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya bantu. Kalau apakah bisa apa enggak seperti Kaisar Hansel, tergantung latihannya juga ya, pengembangannya juga ya. Nah, dan satu hal lagi, nutrisinya juga penting diperhatikan ya. Oke, pertanyaan ke-5 di sini. Nah, di sini ada pertanyaan, kalau 12 tahun 5 kali seminggu di kolam untuk latihan fisik di darat berapa kali seminggu, coach? Kalau untuk umur 12 tahun latihan fisik sih menurut saya cukup sekali sih ya, ataupun kalau bisa banyakkan di airnya gitu loh. Nggak mesti harus latihan darat dulu. Kalau misalnya diperlukan, anak ini misalnya udah dilatih di air, di apa namanya, nggak bisa maju-maju, baru dipikirin apakah penting apa enggak ya. Jadi nggak mesti harus langsung oh latihan darat segini gitu. Observasi dulu gitu, penting nggak gitu loh ya. Nah lalu latihan darat apa yang mau diterapkan ke anak-anak ini? Nggak mesti harus setiap latihan darat itu langsung diterapkan semua ke anak-anak gitu loh, karena umur 12 tahun kan masih bertumbuh gitu ya. Kita harus perhatikan juga pertumbuhan anak-anak ya, karena 12 tahun, kalau 5 tahun atau 6 tahun ke depan kan dia 18 tahun, dia baru mulai siap untuk namanya latihan yang lebih berat, latihan darat apa segala macam ya. Nah pertanyaan ke-6, nah di sini, nah itu boleh tahu coach merek noodle-nya apa ya? Jadi noodle stick yang selalu kadang saya post ada noodle stick ya. Jadi noodle stick itu saya belinya di namanya Is Hardware ya. Jadi di situ saya beli, saya lihat ada stick anak-anak yang dalamnya ada tulangannya, jadi bisa dibengkokin. Nah mereknya apa ya? Saya lupa sih sebenarnya. Tapi saya lihat itu bagus ya dan efektif untuk melatih anak-anak kecil-kecil ya. Jadi cari aja di Is Hardware itu banyak ya. Dan kalau merek teman-teman bisa lihat sih di online mereknya apa ya. Sebenarnya nggak masalah merek sih, yang penting bisa dipakai, kegunaannya bagus ya. Oke, berikut adalah ini nih, cukup panjang nih. Pertanyaan ke-6 ya, 7 ya. Nah, ini ya. Nah, selamat siang, Koh. Saya dari Klaten, Jawa Tengah. Izin bertanya, rotasi tangan gaya bebas itu harusnya bagaimana yang benar? Tujuan bukan untuk lomba atau jadi atlet, hanya untuk kesehatan saya. Sekedar info, saya mengafirmasi diri saya untuk bisa berenang 4 gaya. Sementara ini baru bisa gaya dada. Saya pengen bulan ini bisa gaya bebas. Setelah gaya bebas saya pengen bisa renang gaya kupu, dan terakhir gaya punggung. Alasan saya pengen gaya bebas dan kupu-kupu, siapa tahu hidup saya bisa berguna untuk menolong orang yang mengalami kecelakaan di air, berarti tenggelam ya, ataupun water safety-nya itu ya. Sedangkan alasan saya kepengen bisa berenang gaya kupu-kupu, kalau saya lihat cowok atau cewek keren kalau berenang gaya kupu-kupu di kolam, kelihatannya gagah gitu loh.
Terima kasih, semoga dijawab. Saya lihat tutorial di YouTube-nya Coach Brian, waktu ngajar anak-anak rotasi tangan gaya bebas sampai ke belakang seperti helikopter. Sedangkan di YouTube yang milik orang lain cuma ditarik setengah badan. Yang benar atau enak, nyaman digunakan rotasi tangan yang seperti bagaimana. Sekedar info, saya usianya sudah 47 tahun saat ini. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak dan teman-teman dari Klaten, Jawa Tengah. Nah, kalau untuk gaya berenang, kalau boleh gaya bebas dulu, bebas punggung, kupu dan dada ya. Nah, kalau untuk belajar 4 gaya itu saya udah ada drillnya di masing-masing gaya ya, teman-teman bisa lihat kembali lagi di drillnya, dan saya sudah taruh di deskripsi ya. Jadi teman-teman yang mau cek itu tinggal cek di deskripsi saja ya, tidak usah cek lagi di kayak misalnya bongkar lagi di video-video sebelumnya, tapi saya sudah taruh di deskripsi, tinggal dilihat, diklik ya. Nah, kalau untuk tutorial gaya bebas ya, menurut saya itu kalau kita ngajarkan kepada anak-anak itu lebih bagusnya itu sampai penuh ke belakang ya, lalu putaran besar ya, namanya lingkaran besar. Jadi kita selalu ngajarkan ke anak-anak itu putarannya harus besar dan sampai ke belakang ya. Karena ketika saya ngambil klinik pun di PRSI, klinik dari PRSI ABC, lalu Vina 12, Aska 123 itu juga selalu ngajarin yang namanya lingkaran besar ya. Jadi bukan bukan tarikan yang pendek ya, setengah gitu, tapi selalu tarikan yang besar. Nah, tapi kalau di channel YouTube-nya orang lain bisa ngajarin setengah, kalau memang dia rasa itu bagus ya sebenarnya gak masalah sih. Cuman menurut saya kalau ngajarkan ke anak-anak itu lebih ke panjang dan lingkaran besarnya gitu loh ya, supaya kita bentuk dulu anak-anak itu sampai ke bisa dengan stroke yang panjang ketika berenang ya. Jadi berenang itu tidak dengan stroke yang pendek, tapi dengan stroke yang panjang gitu loh ya. Nah, kalau ditanya ke saya bagaimana, menurut saya sih stroke panjang ya, lingkaran besar gitu loh, bukan lingkaran kecil gitu loh ya, lingkaran besar. Yang kalau helikopter itu lebih ke gaya punggung putar ya. Jadi kalau putaran tangan kita kalau kita belajar gaya punggung itu kita harus ngajarkan anak-anak untuk putar tangannya ketika berenang ya. Oke. Mungkin itu saran dari saya ya. Terima kasih sudah ngisi komentarnya ya, cukup banyak ya, panjang juga. Pertanyaan ke-8, 9. Nah, selamat pagi Coach, mau tanya, anak saya putra sudah ikut klub dari umur 4 tahun, sekarang sudah kelas 1 SD, berarti umur 7 ya, 3 tahun udah latihan. Kalau berenang 20 meter gaya kupu-kupu bisa mencapai 18 detik. Wah, cukup kencang ya. Sebenarnya sih cukup kencang ya. Bener gak? Kalau 25 meter gaya kupu-kupu anak kelas SD kelas 1 7 tahun bisa 18 detik sih kenceng itu. Kira-kira untuk timing anak-anak umur 6 tahun menginjak KU5 itu yang bagus best time-nya berapa ya Coach? Waduh, kalau untuk KU5 umur 6 tahun nggak ada patokan sih ya sebenarnya, karena kan umur tahun ini kan 6 tahun ini kan dia masih berpikir untuk mulai belajar berenang gitu loh, bukan umur 6 tahun gaya kupu-kupunya udah kenceng banget gitu ya. Saya rasa nggak terlalu penting sih ya menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman merasa anak saya umur 6 tahun udah harus dijadikan atlet nasional ataupun pecahin rekor nasional, ya nggak masalah, itu ya boleh, punya ambisi ya silakan gitu loh. Cuman menurut saya sih pikirin yang namanya jangka panjangnya anak-anak ini, karena
renang ini kalau kita latih anak ini mulai katakan 4 tahun sampai, berarti umur efektifnya lah kita katakan 6 tahun sampai 10 tahun lah, kita katakan anak ini bisa berprestasi sampai 10 tahun. Kalau 4 tahun kan stucknya nanti di 14 tahun. Ketika 14 tahun nggak bisa berprestasi lagi, gimana mentalnya mereka? Udah kecapean gitu. Nah, inilah yang namanya stagnan, ya. Gimana namanya, kebosanan gitu loh, ya. Ada, saya pernah tahu yang namanya salah satu perenang yang di KU 3, KU 4 itu juara banget itu. Bener-bener setiap kali di nasional juara sampai pecahin rekor. Ketika udah menginjak KU 1 itu sudah bosan lihat kolam renang, sudah tidak mau gitu loh. Nah, itu ada hal seperti itu ada. Jadi jangan sampai kejadian juga seperti itu, karena apa? Kita juga jaga mentalnya anak-anak, ya. Akhirnya dia bosan, dia jadi nggak mau ngelihat kolam renang gitu loh, ya. Dan padahal dia itu waktu kecil juara nasional gitu loh, ya. Mungkin teman-teman yang sudah paham ketika dengar saya ngomong seperti ini itu akan mengiyakan. Tapi kalau bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mencoba ataupun belum pernah mengalami, mungkin setelah dengerin saya ngomong seperti ini mungkin tidak terlalu percaya, ya. Tapi inilah namanya olahraga jangka panjang, ya. Kita mesti tahu di mana penempatannya, berapa kali latihan dalam seminggu, anak ini umur berapa gitu ya. Kita mesti pelajari lebih dalam gitu ya. Ya itu ya mungkin ya. Kalau untuk timingnya 18 detik ya bagus sih menurut saya ya. Dan mungkin 18 detik ini mungkin bisa dikatakan ya cepet ya. Sedangkan saya punya anak umur 12 tahun, 13 tahun aja itu berenang 25 kupu aja masih berapa? 17, 16, ya kan? Jadi kalau ini kan kenceng sebenarnya ya. Oke, pertanyaan ke-10 yang terakhir. Nih. Nah, satu pekan sebaiknya berapa kali dry land-nya ya, coach? Anak saya latihan renang 2 kali dalam seminggu. 1 pekan itu sama dengan 1 minggu ya sebenarnya. Cuman pekan itu bahasa apa namanya, lainnya minggu ya. Nah, jadi tergantung umurnya Bu ya. Kalau misalnya kau 4 ya atau 11 tahun ke bawah, itu boleh aja seminggu mungkin sekali ya menurut saya ya. Ataupun mungkin kita observasi dulu apakah penting apa enggak dikerjakannya. Nah, lalu latihannya juga nggak usah mesti yang terlalu berat, karena anakku 11 tahun ke bawah ya kita harus pikirin yang namanya perkembangannya dia ya. Nah, kalau ditanya berapa kali dalam 1 minggu, mungkin sekali cukup ya, dan itu pun tidak berat, yang latihan daratnya seperti gila-gilaan gitu ya, karena 11 tahun ke bawah itu mereka masih belajar bertumbuh ya, masih pergerakannya masih harus dibentuk gitu ya. Oke, 10 pertanyaan sudah saya jawab ya. Mungkin itu aja, saya rasa cukup ya sampai di sini. Mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya tunggu lagi pertanyaan-pertanyaan berikut yang lebih teman-teman yang lebih lebih berguna lagi, lebih lebih mengedukasi lagi. Itu aja. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.